Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Ada 3 materi yang akan Bu Arin sampaikan. Yang pertama adalah kita akan belajar membuat paragraf berdasarkan gambar. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menentukan ide pokok. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai hewan vertebrata dan evertebrata. Nah, selanjutnya amati gambar berikut. Di sini ada gambar Edo dan Pak Rudi sedang membersihkan kandang kelinci. Nah, untuk membuat suatu cerita dari gambar, kalian perlu membuat paragraf-paragraf. Nah, untuk membuat paragraf, kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Kemudian, kalian membuat kalimat utama berdasarkan ide pokok tersebut. Dilanjutkan dengan membuat kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Menyusun kalimat utama dan kalimat pengembang tersebut menjadi paragraf yang pandu. Selanjutnya, kita akan belajar untuk membuat paragraf. Sebelumnya kita akan menentukan dulu ide pokoknya. Yang pertama, ini Bu Arwin memberi contoh. Untuk paragraf 1 kita akan membahas mengenai Edo senang memelihara hewan. Sedangkan paragraf 2, Edo merawat kelinci dengan baik. Sedangkan paragraf 3, Edo membersihkan kandang kelinci. Nah, kita akan mulai dari paragraf 1 terlebih dahulu. Untuk paragraf 1, yang pertama kita tadi sudah menentukan ide pokoknya, yaitu Edo senang memelihara hewan. Kemudian dari ide pokok tersebut kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama bisa sama seperti ide pokok, tapi juga bisa berbeda, tapi intinya tetap sama. Di sini Bu Arwin menggunakan kalimat yang sama, yaitu Edo senang memelihara hewan. Kemudian setelah kita membuat kalimat utama, kita lanjutkan dengan membuat kalimat penjelas atau pengembang. Untuk kalimat penjelas atau pengembang ini kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan bantuan dengan kalimat tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan atau kata-kata tanya ini. Apa hewan peliharaan Edo? Di sini dijelaskan. Hewan peliharaan Edo adalah kelinci. Siapa? Berarti orang. Siapa yang memelihara? Di sini dijawab, Edo dan keluarganya merawat dan memelihara kelinci dengan baik. Kita sudah dapat 2 kalimat. Kemudian kita menggunakan kata kapan. Kapan hewan dipelihara? Di sini dijawab, kelinci itu dipelihara sejak kecil. Kemudian dengan kata di mana, berarti tempat. Edo meletakkan kelincinya di halaman rumahnya. Kemudian mengapa, berarti mengapa Edo memelihara kelinci? Di sini dijelaskan, Edo menyukai kelinci karena kelinci sangat lucu dan menggemaskan. Kemudian yang terakhir, bagaimana? Yang terakhir, bagaimana? Nah, untuk bagaimana, ini, bagaimana itu dengan pertanyaan, bagaimana perasaan Edo memelihara hewan peliharaannya tersebut. Edo menjaga kelincinya dengan penuh kasih sayang. Nah, kemudian yang keempat, ini kalian diminta menggabungkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Maka dapat diperoleh saat kalimat utama dan kalimat pengembang ini digabungkan menjadi satu paragraf seperti ini. Edo senang memelihara hewan. Hewan peliharaan Edo adalah kelinci. Edo dan keluarganya merawat dan memelihara kelinci dengan baik. Kelinci itu dipelihara sejak kecil.
Edo meletakkan kelincinya di halaman rumahnya. Edo menyukai kelinci karena kelinci sangat lucu dan menggemaskan. Edo menjaga kelincinya dengan penuh kasih sayang. Kemudian kita lanjutkan. Untuk paragraf kedua, di sini kita menentukan ide pokok terlebih dahulu. Tadi kita sudah tentukan, maaf ini harusnya 2 ya. Paragraf kedua, Edo merawat kelincinya dengan baik. Kemudian setelah kita sudah menentukan ide pokok, kita mencoba untuk membuat kalimat utamanya. Di sini kalimat utama bisa sama seperti ide pokok, persis, atau bisa tidak persis, juga tidak apa-apa. Yang penting intinya adalah sama. Di sini Bu Arin menggunakan kalimat yang sama, yaitu Edo merawat kelincinya dengan baik. Nah, setelah kalimat utama sudah kita tentukan, maka kita buat kalimat penjelas atau pengembang dari kalimat utama tersebut. Kalian bisa menggunakan kata tanya tadi, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian buat dengan menggunakan kata tanya itu untuk membuat kalimat pengembang. Apa yang dilakukan Edo untuk merawat kelinci? Di sini dijawab, Edo teratur membeli makan kelinci setiap hari. Tak lupa, Edo juga memberi minuman yang bersih serta rutin membersihkan kandang kelinci. Siapa? Berarti siapa yang ikut merawat kelinci? Di sini dijawab, ayah sering membantu Edo dalam merawat kelincinya. Kapan Edo dan ayah merawat kelinci? Di sini ditulis, setiap hari ayah membantu Edo memberi makan kelinci. Kemudian di mana? Di sini ditulis Edo dan ayah memberi makan kelinci di dekat kandang mereka. Kemudian mengapa? Mengapa Edo harus merawat kelincinya? Di sini ditulis dengan rutin memberi makan dan minum, kelinci akan tumbuh sehat. Bagaimana? Di sini Bu Arin tidak gunakan, hanya 5 pertanyaan saja yang dipakai sehingga bisa menghasilkan 5 kalimat. Nah, jadi tidak harus semuanya ini dipakai. Beberapa saja cukup, paling tidak 3 kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk membuat paragraf. Selanjutnya, kita gabungkan kalimat utama dengan kalimat penjelasnya. Nah, setelah digabungkan, maka kita akan mendapatkan paragraf kedua yang berbunyi, Edo merawat kelinci dengan baik. Edo teratur memberi makan kelinci setiap hari. Tak lupa, Edo memberi minuman bersih secara rutin, serta rutin membersihkan kandang kelinci. Ayah sering membantu Edo dalam merawat kelincinya. Setiap hari, ayah membantu Edo memberi makan kelinci. Edo dan ayah memberi makan kelinci di dekat kandang mereka. Dengan rutin memberi makan dan minum kelinci dengan rutin memberi makan dan minum kelinci akan tumbuh sehat. Nah, sekarang kita masuk paragraf ketiga. Kita tadi sudah menentukan ide pokoknya, yaitu Edo membersihkan kandang kelinci. Kemudian, seperti tadi, kita buat kalimat utamanya. Di sini Bu Arin tidak menggunakan sama persis seperti ide pokok. Bu Arin tambahi di sini, setiap hari Minggu Edo rutin membersihkan kandang kelinci. Nah, kita sudah menentukan kalimat utamanya. Sekarang kita buat kalimat penjelas atau pengembangnya. Nah, di sini kita patokannya tetap sama, yaitu menggunakan kata tanya untuk memudahkan kita membuat kalimat. Apa yang disiapkan Edo untuk membersihkan kandang kelinci? Dijawab di sini. Edo mempersiapkan sarung tangan dan sapu sebelum membersihkan kandang. Siapa? Nah, di sini. Ayah senang membantu Edo membersihkan kandang. Kapan berarti waktu. Kapan tidak dipakai karena di sini tadi sudah ada setiap hari Minggu. Berarti di mana? Kandang dibersihkan di halaman depan rumah. Mengapa Edo harus membersihkan kandang? Kandang yang bersih akan membuat kelinci nyaman. Bagaimana perasaannya Edo? Ayah dan Edo senang dan semangat membersihkan kandang hewan peliharaannya. Nah, jika
digabungkan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka akan membentuk satu paragraf yang ketiga, yaitu setiap hari Minggu, Edo rutin membersihkan kandang kelinci. Edo mempersiapkan sarung tangan dan sapu sebelum membersihkan kandang. Ayah senang membantu Edo membersihkan kandang. Kandang dibersihkan di halaman depan rumah. Kandang yang bersih membuat kelinci nyaman. Ayah dan Edo senang dan semangat membersihkan kandang hewan peliharaannya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah paragraf yang utuh setelah 3 paragraf itu digabungkan. Nah, ini tadi paragraf 1 yang sudah kalian buat, ini paragraf 2, ini 3. Nah, jadi jika kita diminta untuk membuat paragraf atau membuat cerita berdasarkan gambar, yang perlu kalian lakukan pertama adalah membuat ide pokoknya dulu. Semisal diminta untuk membuat 3 paragraf, berarti kalian harus membuat 3 ide pokok terlebih dahulu. Paragraf pertama ingin menceritakan tentang apa, paragraf kedua menceritakan tentang apa, paragraf ketiga menceritakan tentang apa. Dan itu harus padu, harus berkelanjutan. Nah, kalau sudah menentukan ide pokok, kemudian kita masuk ke paragraf 1 dulu. Kalian cari kalimat utamanya, kemudian kalimat pengembangnya dicari juga, dibuat, baru setelah itu digabungkan. Sudah mendapatkan paragraf pertama, dilanjutkan dengan paragraf kedua dengan cara yang sama. Menentukan ide pokoknya sudah, kemudian membuat kalimat utama, kemudian membuat kalimat pelengkap, penjelas atau pengembang, kemudian dilanjutkan dengan menggabungkan. Begitu seterusnya sampai paragrafnya selesai atau ceritanya selesai. Nah, kemudian ini ada ide pokok. Kita akan mencoba mencari ide pokok dari bacaan ini. Di sini ada bacaan gerak kupu-kupu. Untuk gerak kupu-kupu ini terdapat 4 paragraf. Untuk paragraf pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, untuk paragraf 1 ini kita temukan bahwa ide pokok berada di pada kalimat utama, yaitu di kalimat pertama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian untuk paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ yang sama seperti serangga-serangga yang lain dan seterusnya. Di sini dapat ditemukan bahwa ide pokoknya yaitu tentang menjelaskan tentang kupu-kupu yang termasuk hewan serangga. Jadi kita temukan di kalimat yang pertama yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Selanjutnya untuk paragraf ketiga, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat warna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, di sini kita temukan ide pokoknya yaitu mengenai sayap kupu-kupu yang ternyata transparan. Di sini bisa ditulis sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan pada kalimat pertama. Kita tidak perlu menulis seperti pada paragraf, kita hanya perlu mencari ide pokoknya saja atau intinya saja. Jadi di kalimat pertama ini intinya adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Selanjutnya untuk paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer dan seterusnya. Di paragraf keempat ini menceritakan tentang kupu-kupu yang mempunyai kemampuan terbang yang sangat hebat atau yang luar biasa. Di sini ditemukan ide pokoknya di kalimat yang pertama. Sehingga ditulis kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Untuk bacaan ini nanti kalian bisa
sambil menyimak di buku paket kalian. Selanjutnya di sini